I can feel it in the air. We live for praise and it shakes the atmosphere. Hearts up with love, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sama-sama bersorak gue namanya. Praise goes up, your wings don't stop. Praise goes up, sama-sama angkat tangannya ya. Your wings don't stop. Our praise goes up. Our praise goes up. Your wings don't stop. Our praise goes up. Your wings don't stop. We shout our praise. We shout our praise. We sound our praise. Our glory and celebrate. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up. Sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Woo! Hallelujah. Ya Bapak, kami bersyukur untuk seminggu ini yang telah dilalui. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Bapak, kami bersyukur kami masih bisa beraktivitas sehari-hari walaupun dengan keterbatasan, tetapi Engkau terus menuntun kami di setiap langkahnya. Kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang menghadapi masalah, seberapa besar masalahnya, kami berdoa supaya mereka dapat melaluinya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Sekarang kami mau memberi persembahan, kami berdoa kiranya persembahan ini berkenan di mata-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening berikut ini atau scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. Pada saat kami berpersembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil, nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya dapat dilunasi, saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau di dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan, dalam nama Yesus, haleluya. Hai Next Gen, ini yang perlu kalian tahu dalam 2 menit. Banyak hal yang bisa lo lakukan waktu weekend, terutama di hari Minggu. Kamu bisa maraton nonton series di Netflix harian, saya berbuat tugas dari sekolah, atau mungkin sambil cek Instagram story buat lihat, dia udah liat story gue belum ya? Tapi pastiin nih, kalian tetap ikut ibadah Next Gen Teens ya. Ibadah Next Gen Teens bisa kalian cek di youtube.com/gbiwtc. Hari Sabtu, kamu bisa isi waktu kamu untuk update video TikTok, atau kamu bisa cobain masakan dari resep yang baru kamu temuin di FYP. Tapi kamu juga bisa nih ikut menara doa online setiap hari Sabtunya jam 2.30 siang. Untuk info lebih lanjut, cek terus ya IG kita. Kalau hari Jumat malam, mungkin kamu diajak mabar game favorit kamu, atau mungkin kamu yang ngajak mabar. Tapi kamu juga bisa loh ajak mereka ikut Carousel. Biasanya Carousel diadakan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat atau Sabtu, tergantung dari masing-masing distriknya. Cek Instagram kita @180wtc untuk info lebih lanjut. Ada juga nih yang harus kalian pastikan, bukan hanya weekend, tapi setiap harinya nih, yaitu membaca Alkitab.
Kamu bisa baca Alkitab dengan porsi yang sudah disesuaikan melalui aplikasi Suka Membaca Alkitab. Aplikasi SMA bisa kalian download di App Store maupun Play Store dengan keyword Suka Membaca Alkitab. Pantau terus sosial media kami. Jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Stay safe. Stay healthy and see you next week. God bless you. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita siapin hidup kita mau datang sama Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown, our feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean steep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am when you are mine. Waves abounds the deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. When faith may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Spirit lead. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet
Halo Next Gen, apa kabar? Gue harap kalian semua berada dalam keadaan yang baik. Dan so far kita udah masuk ke pertengahan tahun 2021. Gue yakin gak cuma keadaan kalian yang baik, tapi gue sangat excited untuk sisa tahun 2021 ini ke depannya pasti akan banyak kejadian-kejadian, banyak kayak event-event, banyaknya event-event dalam hidup kalian yang bisa membuat kalian lebih maksimal lagi dalam hidup dan memulai hidup dengan normal yang baru di tahun 2021 ini. So, gue sangat senang juga hari ini gue bisa kembali sharing firman Tuhan, bisa melayani teman-teman semua. Dan gue harapin sharing firman Tuhan hari ini bisa memberkati kalian dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar teman-teman semua. So, kita semua tahu di kehidupan yang baru, ya, semenjak tahun 2020 kita semua di sini punya hidup yang baru, punya normal yang baru. Contohnya yang terefek adalah kehidupan pekerjaan. Saya adalah orang yang biasanya kerjanya di kantor, di site gitu ya, langsung datang ke tempat klien. Tapi semenjak adanya teman kita / musuh kita yang bernama Corona, COVID-19, itu semua berubah. Sekarang adalah era di mana kita bekerja dari rumah, bekerja secara online, bekerja tidak lagi datang ke tempat tapi bisa bekerja secara remote, secara online. Nah, karena adanya budaya WFH ini, adanya kerja dari rumah ini menyebabkan sekarang gue lebih punya waktu untuk melihat konten-konten, untuk belajar banyak hal baru, untuk explore hal baru gitu ya. Gue banyak melihat Instagram, gue banyak melihat YouTube, dan baru-baru ini gue baru download TikTok teman-teman. Ya, saya merasa sangat tua ketika baru mendownload TikTok di tahun 2021 dengan status saya mendekati bapak-bapak / om-om. Ya, saya juga agak katrok ketika baru pertama kali pakai TikTok. Jadi bagi teman-teman yang hari ini melihat saya yang sering kesusahan, please ya kasih tahu saya gimana cara pakai TikTok. Karena saya bingung ya, di halaman homepage saya semuanya kontennya joget-joget. Nah, padahal saya tidak mau melihat itu. So, jadi banyak sekali konten yang gue lihat mulai dari yang berfaedah sampai yang gak berfaedah gitu ya. Dan banyak juga bahasa-bahasa yang gue pelajarin gitu, istilah-istilah baru yang sering di mix and match sama orang-orang, terutama netizen Indo gitu ya. Hyung, Yorobun, Bunsai, macam-macam ya. Suatu istilah-istilah yang kayaknya sangat menjadi buzzword banget untuk tahun 2020 sampai hari ini. Nah, salah satu yang gue baru temuin adalah kata cringe atau cringy. Kalau menemukan suatu hal yang kayak mau ketawa tapi gak lucu, tapi awkward, nah itu tuh cringe. Kadang susah dideskripsikan, tapi you know when something is cringy. Nah, ngomong-ngomong soal cringy, hari ini kita akan bahas suatu topik yang lumayan cringy, yaitu seks. Bagi teman-teman yang baru join dengan ibadah Next Gen GBWTC hari ini, firstly I welcome you, semoga kalian enjoy the service today. Dan kalau bagi kalian yang nggak tahu, selama 2 minggu belakangan di series More to the Story, kita sedang membahas topik seks, pornografi, dan virginity. Nah, topik yang sangat-sangat menarik. A very interesting topic, but uncomfortable topic at the same time. Ya. Nah, kalau kita membicarakan tentang seks, apa sih yang kita tahu tentang seks selama ini? Mungkin orang-orang sekitar kita, orang dewasa sekitar kita membawakan topik ini dengan begitu intens, dengan begitu vulgar gitu ya. Mungkin guru-guru zaman kita sekolah dulu meneror kita tentang seks, mengedukasi kita tentang seks itu tentang awas kamu berhubungan seks nanti kena penyakit menular seksual atau STD. Ya, dan bisa menyebabkan kematian. Takut gitu ya, ntar alat kelamin kita punya noda-noda, ada enggak banget lah, serem banget kayak seks tuh, menyeramkan. Atau mungkin orang tua kita di rumah enggak pernah membawakan topik tentang seks, termasuk orang tua gue juga, orang tua saya juga. Orang tua saya cenderung tidak membahas seks, tentunya ini dalam sisi edukasional ya, di dalam pembicaraan keluarga. Pasti lebih tertarik untuk ngomongin tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang ya everyday family life aja lah, dibandingkan bahas tentang seks. Gak kebayang tuh mama saya, Vin, mami mau ngomong tentang seks. Tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Ya. Atau mungkin orang di gereja, lingkungan teman-teman juga di gereja selama ini gak ada membicarakan seks di dalam kotak gereja ini, dalam tembok gereja ini. Karena kesannya ngomongin seks di gereja, come on.
Suci kah? Ya. Jadi sangat jarang ngomongin seks di dalam lingkungan kita. Jadi ini menyebabkan kebingungan gitu ya. Mungkin ada yang bilang, kalian punya teman-teman yang bilang seks itu berbahaya, seks itu menyeramkan, seks itu buruk. But at the same time ada juga orang-orang, pihak-pihak, kenalan-kenalan kalian yang bilang sex is normal, sex is no big deal at all, santuy. Nah, kalian mulai bingung tuh mungkin nih. Jadi aku harus ngikutin yang mana, aku mesti ikut dengan paham yang mana, ya. Tapi kalian mungkin sadar apa nggak sadar, kalian terekspos oleh konten-konten seperti konten-konten yang ngomong seks secara casual. Balik lagi, karena gue di era WiFi ini sering melihat Instagram, sering melihat YouTube, sosial media. Banyak sekali konten-konten yang membahas seks secara casual, terutama di Indonesia. Memang kalau kita tinggal di luar negeri, negara-negara yang dalam tanda kutip barat atau bule, hal ini menjadi hal yang lumrah sekali. Dibandingkan di Indonesia, hal ini adalah hal yang masih rising up saat ini. Mulai sedikit demi sedikit mulai terbuka di umum, yang tadi topik ini hanya dibahas di offline gitu ya, saat pertemuan saja. Tapi sekarang mulai merambat ke topik yang secara casual, dibuka di YouTube, buka di Instagram, dibuka di podcast. Sangat-sangat terbuka, sangat-sangat santai dan sepertinya no big deal at all. Gak cuma itu, lagu-lagu yang teman-teman dan gue juga dengerin. Gue perhatiin banyak sekali artis-artis dan gak cuma artis yang baru mulai, artis yang indie-indie baru merintis gitu. Enggak juga, justru artis-artis yang major, artis yang level sudah dunia, di dalam liriknya pun mengandung nilai-nilai atau membahas topik-topik tentang seksual ini yang dia tulis liriknya dengan santai aja dan orang-orang berpikir itu wah itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus banget nih kalau misalnya lirik ini diganti sepertinya lagunya nggak bagus lagi. Nah dari sini jelas sekali kita bisa melihat ada dua kubu, ada dua tim. Yaitu tim pertama adalah some people act like sex is a huge deal and dangerous. Dan yang kedua adalah other people act like it doesn't matter at all. The question is, teman-teman masuk ke dalam kubu yang mana? Masuk ke dalam tim mana? Kalau saya boleh nebak gitu ya. Mungkin teman-teman masuk ke dalam tim yang it's no big deal. Why? Kenapa? Karena simply kita mungkin lebih sering terekspos dengan konten-konten casual sex. Seperti contohnya kalian punya teman mungkin ya. Teman atau kenalan yang kalian dekat gitu ya. Mereka sudah pernah melakukan seks dan sepertinya hidup mereka normal saja. Mereka nggak kena penyakit kelamin. Mereka jalani hidup seperti biasa, seperti tidak pernah melakukan apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kalian bertanya dengan seseorang yang kalian kenal gitu ya, misalnya seseorang itu si A. Si A ini baru melakukan hal X. Lalu si A ini cerita, gue gak apa-apa kok melakukan ini. It's fine, gue bis X nih. It's fine, it's normal. Gue gak kena penyakit, gue santuy-santuy aja. Hidup gue normal, happy-happy aja. Kalau kalian ketemu orang seperti itu dan kalian dengar cerita seperti itu, maka sangat normal, sangat wajar kalau kalian untuk percaya bahwa hal X yang dilakukan itu adalah sesuatu yang fine, sesuatu yang no big deal at all. Berarti artinya gue bisa lakukan juga. Nah, hal seperti ini pasti gak cuma sekali dua kali. Pasti gue pun mengalami hal seperti ini. Gak cuma sekali dua kali dalam hidup gue terekspos dengan hal seperti ini. Berulang-ulang kali yang lama-lama itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, gitu ya. Secara nggak langsung, secara nggak sadar, mungkin kita mulai melakukan hal seperti ini. Kita mulai menanamkan pikiran bahwa, oh, tenang. Cinta Satu Malam, aduh, bukan lagu ya. Tapi One Night Stand mungkin lebih populer di antara kaum muda. One Night Stand tuh kayaknya santai aja. Kita kan ketemu di klub, ya kan dengan cewek. Cewek kayak lucu gitu kan, dengan keadaan setengah sadar, lalu bawa pulang gitu kan. Kalian mulai berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang biasa aja, normal. Come on, 2021 Gen Z, come on gitu kan. Yang kedua, mungkin kalian mulai menjadi salah satu link ya. Menjadi satu link adalah yang menyebarkan video-video, video-video porno maybe, video-video skandal. Artis-artis yang sempat heboh sekali di Indonesia
belakangan ini. Atau berikutnya kalian mulai bercanda tentang seks secara vulgar dan menurut kalian tuh santuy, chill, lucu, biar kalian merasa blend in dengan teman-teman kalian. Kalau itu terjadi padamu saat ini, gue gak bilang kalian adalah orang yang buruk. No, there's no judgment here. Tapi kalian sama seperti gue, gitu ya, kita hidup di suatu komunitas, kita hidup di suatu, bukan komunitas ya, kita hidup di suatu masyarakat dan tatanan di mana dunia ini berpikir bahwa casual sex is normal. Ya. Jadi sangat wajar ketika kita terus diekspos dengan hal seperti ini. Sangat wajar kalau kita lama-lama, kalau kita gak punya defense yang kuat, defense yang benar, kita akan semakin terbawa oleh arus. Nah, di tengah-tengah kalian sedang mulai pelan-pelan terbawa arus, mungkin kalian juga merasakan hal ini at the same time, gitu ya. Sepertinya seks itu no, it's not a big deal sampai kalian punya kenal atau teman terdekat kalian terdampak atau tersakiti. Mungkin bercandaan kalian yang tadinya kalian pakai untuk blend in, kalian santai-santai aja, chill-chill aja, tapi pada saat kalian pulang dari obrolan atau keluar dari obrolan teman tersebut, kalian merasa tidak nyaman dalam hati kalian. Kalian merasa sepertinya ada yang gak serak gitu. Atau berikutnya kalian merasakan ketika kalian nonton-nonton video-video yang berbau pornografi, video-video yang tidak senonoh, kalian mulai timbul rasa bersalah, mulai timbul rasa yang buruk seperti it is shameful to see something like this. Jadi kita harus benar-benar jaga gitu ya, kita harus benar-benar perhatikan apa saja yang terjadi di dalam hati kita, apa yang kita rasakan kita mesti benar lihat dan pahami. So jadi walaupun seks tidak seberbahaya itu, tapi bukan berarti seks bisa diperlakukan dengan santai. Sex is not casual, no matter how casually it's treated. Tujuan gue hari ini dalam memberikan firman, memberikan sharing adalah bukan untuk mempengaruhi kalian gimana ya, buat memaksa kalian untuk berpikir satu hal. Tapi tujuan gue hari ini adalah membantu kalian untuk memahami gimana cara menanggapi suatu subjek dalam hidup ketika ada dua opini atau dua suara yang saling tarik menarik. Dalam topik hari ini khususnya dalam hal seks. Kita akan belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau kalian ada hal yang perlu kalian tahu tentang jemaat di Roma pada saat surat ini ditulis. Budaya dan nilai kerajaan Romawi pada saat itu sangat bertolak belakang dengan pesan Yesus. Pesan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi tentunya kalau kalian menjadi jemaat Tuhan pada saat itu, jemaat orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu, pasti kalian akan merasa ketegangan gitu ya. Kalian istilahnya orang yang melawan arus gitu ya, dan ditekan, dilawan oleh budaya yang jelas bertolak belakang dengan apa yang kalian coba pelajarin, apa yang coba kalian hidupi. Kurang lebih apa yang dihadapi oleh jemaat di Roma pada saat itu adalah hal yang sama yang sedang kita hadapi ini ketika kita ngomongin tentang seks. Ada dua opini, ada dua suara, ada dua kubu yang adanya ketegangan di situ. So mereka bingung mana yang harus mereka ikuti, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ditinggalkan. Itu sebagai catatan dan konteks. Paulus menulis seperti ini dan gue yakin kita semua pernah baca, kita semua pernah dengar ayat ini. Dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Do not conform, gue bacain dari NIV version. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Pasti teman-teman semua pernah dengar ini. Nah, Paulus adalah orang yang straightforward. Dia nggak basa-basi, dia kalau ngomong to the point. Dia bilang di sini bahwa orang-orang di sekitar kita, masyarakat, lingkungan kita punya cara hidup tertentu. Cara hidup yang ada pola-pola di dalamnya. Nah, just because everybody is doing it doesn't mean it is the truth. Hanya karena semua orang melakukan suatu hal bukan berarti hal itu menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kita.
Dan kita wajib untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan Tuhan meminta kita, Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang berbeda. Tuhan gak cuma minta supaya kita percaya tentang teori dia, tentang keberadaan dia, tentang point of view dia tentang dunia. Gak cuma itu, tapi Tuhan ingin kita hidup berbeda. Dia ingin kita untuk memperlakukan orang lain dan diri kita sendiri dengan cara yang berbeda, dengan cara yang bertolak belakang dengan bagaimana budaya kita saat ini. Tuhan gak pengen dirinya hanya sekedar konsep. Yang artinya, kita tahu bahwa Tuhan tuh luar biasa ya, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh maha pengampun. No, dia gak pengen dirinya hanya menjadi sekedar konsep di kepala kita. Tapi dia ingin dirinya menjadi alasan dan sumber, the driving force behind our action. Menjadi alasan setiap dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan. Nah, dalam konteks seks, apa sih yang normal? Apa sih yang menjadi pola di dalam dunia ini? Gue bisa mention beberapa. Yang pertama, mungkin banyak orang bilang bahwa gak perlu melibatkan perasaan dalam seks. Seks itu yang penting sama-sama mau, sama-sama enak. Pernah dengar? Atau yang berikutnya, seks itu hanyalah suatu momen. Ya, hanya suatu that exact moment yang berlangsung sekian menit, sekian jam. I don't know. Dan gak bakal dibahas lagi dengan orang tersebut. Pendapat berikutnya, mungkin kalian pernah mendengar ini, seks adalah semacam syarat. Gitu ya. Kalau kalian belum melakukan seks, kalian belum jadi orang dewasa. Mungkin kalau konteks zaman gue kecil dulu, kalau kalian belum ngerokok, kalian belum jadi lelaki. Gitu ya. Apa kalian pernah dengar hal ini? Yang berikutnya, pendapat yang berikutnya yang mungkin beredar di teman-teman kalian, di masyarakat sekitar kalian. Kalau lu di umur sekarang, teman-teman kan sini mostly sudah SMA dan kuliah ya. Kalau lu sekarang belum nonton porno, lu dianggap aneh. Lu serius belum pernah nonton? Come on, lu jangan aneh ya, lu pasti gak suka lawan jenis ya, mungkin ada pendapat seperti itu. Ini cuma beberapa contoh dari many things, dari banyak hal lain yang bisa aja pendapat-pendapat yang mungkin lebih kasar lagi, lebih ekstrim lagi yang pernah terjadi dalam hidup kalian. Dan ini adalah bukti konkret, bukti nyata bahwa casual sex is a culture. Yang pelan-pelan, terutama di Indonesia, yang gue mulai perhatiin gitu, terutama di konten, di sosial media, yang pelan-pelan mulai naik. Paulus kemudian melanjutkan di ayat yang ke-9 dan 10, kembali lagi dari NIV version. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, honor one another above yourself. Memang di ayat ini Paulus gak secara gamblang gitu ya ngomongin tentang seks, tentang pacaran. Tapi bukan berarti nilai, petuah dan nasihat di ayat ini gak bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Paulus meminta kita supaya kita mengasihi orang lain dan diri kita sendiri secara tulus. Kuncinya di situ, secara tulus. Bukan kita sengaja gitu, kita faking ourselves, kita pura-pura gitu ya. Kita pura-pura, gue peduli sama lu, gue sayang sama lu, gue mengasihi lu, I care for you. Padahal sebenarnya kita ingin ada sesuatu yang kita ambil, kita mencari benefit dari orang tersebut. No, bukan seperti itu. Paulus meminta kita supaya kita tulus mengasihi orang lain, supaya kita membenci apa yang jahat dari orang tersebut, gitu ya. Membenci apa yang jahat, apa yang salah, apa yang bisa menyakiti. So hate the sin, love the people. Terus baliknya, love people, hate the sin. Tuhan menciptakan seks untuk menjadi hal yang baik. Tuhan yang menciptakan seks. Sex is good. No, sex is not good. Sex is great. Ya. Dari situ bisa tercipta kehidupan. The fact kalian, semua orang itu terlahir dari hubungan seks. Dan itu adalah suatu fakta. Dan it is science. Tapi kalau kalian sering dapatkan suara-suara gitu ya di antara kalian, di sekeliling kalian yang bilang bahwa sex is not a big deal. Use less feeling, jangan pakai feeling when it comes to sex. Dibilang sex is
Ya udah itu mah perkara biasa harian. Please acuhkan. Please kalian cuekin aja. Kenapa? Bukan karena gue yang nyuruh, bukan. Because simply itu nggak berjalan, itu nggak sejalan dengan hatinya Tuhan. Kalau ada teman ngirim link ke kalian, ngirim gambar atau video yang berisi hal yang tidak senonoh, dan ketika kalian mau buka, jempol kalian tuh udah ngambang tuh di udara tuh, udah ngambang tuh di layar. Ketika kalian mau buka itu link, mau buka itu WhatsApp, terus di hati kalian ada suara seperti bilang jangan buka. That's something you have to pay attention. Di situ adalah suara Roh Kudus. Gue percaya itu adalah suara Roh Kudus yang tinggal di setiap diri kita, yang fungsinya adalah mengingatkan kita, yang memberikan kita signal supaya, jangan dibuka, Vin. Jangan dibuka. Karena once you open it, seperti membuka kotak Pandora, siapa yang menjamin lo akan gak bakal jatuh lebih dalam lagi? So, ketika kita sudah terlanjur banyak hal dalam hidup kita terjadi di luar batas, kita jatuh terlalu dalam daripada yang seharusnya. Ayo gue encourage juga teman-teman semua di sini untuk we find that voice again. Kita cari suara yang bilang jangan buka itu. Kita cari suara Tuhan kembali. Kita cari suara Roh Kudus itu. Dan jangan tunda-tunda. Kalau kalian sudah ingat dan mungkin hari ini kalian merasa diingatkan kembali. Gue harap setelah ibadah ini kalian bisa mulai cari lagi. Jangan ditunda. Jangan sampai ketika kita sedang mencari, ternyata kita sudah lama ditinggalkan oleh Tuhan. So there is so much more to the story about sex. Paulus minta kita punya mindset yang berbeda dengan apa yang dunia ini tawarkan. Pertanyaannya adalah gimana kok caranya kita punya mindset yang berbeda, caranya kita punya mindset yang melawan arus dunia ini. Sebagai starting point, kita perlu melihat diri kita sendiri. Kita perlu cari look back gitu ya ke masa lalu, apa saja sih hal-hal yang mungkin buat kita merasa malu, yang perbuatan yang memalukan, perbuatan yang kita merasa bersalah banget ketika kita melakukannya. Kalian bisa refleksikan ini. There's no judgment. Setiap kita pasti punya perbuatan yang kita sesali. Perbuatan yang kayaknya kalau bisa kita undo gitu. Perbuatan yang memalukan. Perbuatan yang kayaknya ini perlu dipikir ulang deh harusnya sebelum gue lakuin. Well, there's no judgment. Ya, sekali lagi we are here not to judge you. Gitu ya. Kita satu manusia nggak lebih baik daripada yang lain. Kita semua lahir sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita share the same image of God. Setiap kita dipanggil untuk melakukan apa yang disarankan oleh Paulus. Gak peduli our sexual background. Gak peduli kita pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, yang kita pernah melakukan apa-apa. Paulus gak peduli. Yang penting kita semua punya niat, keinginan untuk berubah, untuk bertransformasi menjadi manusia yang baru. Yang mempunyai mindset yang baru, yang tentunya melawan arus dunia ini. So caranya gimana kok? Setelah kalian melihat gitu ya, kalian sudah refleksikan perbuatan yang mungkin kalian sesali. Berikutnya adalah kalian start identifying where you've been affected by a thought pattern. Ingat tadi di awal bahwa Paulus bilang bahwa setiap manusia punya cara hidup tertentu yang ada polanya, ada patternnya. Maka kita pun harus bisa mencari di mana titik lemah kita. Di mana pattern-pattern yang bisa menyebabkan kita terjerumus. Di mana lubang-lubang, dalam tanda kutip, di mana kira-kira potensi-potensi lubang yang bisa menyebabkan kita tersandung dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ya, check your content. Kita lihat siapa yang kita follow di Instagram, siapa yang kita tonton di YouTube, siapa yang kita follow di TikTok. Lalu siapa teman-teman pergaulan kita? Apakah mereka selalu membawakan vibes yang positif? Apakah mereka justru yang mengajarkan dan mendorong budaya seks ini? Kalian mesti cek. Dan setelah kalian tahu di mana saya titik-titik itu, langkah berikutnya adalah melakukan perubahan pemikiran. Memang perubahan pemikiran ini nggak mudah, sama sekali nggak mudah.
Apalagi di usia kalian yang sudah kuliah gitu ya, sekian lama kalian sudah tertanam dengan doktrin-doktrin, dengan cara berpikir yang lama. Dan untuk mengubah ini pasti akan perlu waktu gitu ya. Practical steps that you can take yang teman-teman semua bisa ambil. Yang pertama, menghafal ayat Alkitab. Gak usah banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 verse, 2 ayat gitu ya. Yang berguna sebagai pengingat. Jadi ketika kalian dapat link gitu ya, link-link yang aneh-aneh, kalian mulai tergoda oleh hal-hal yang berbau dengan seks, kalian munculin ayat tersebut yang sudah kalian hafalin di dalam pikiran kalian. Yang berharap supaya menguatkan kalian supaya nggak terjerumus. Berikutnya, kebiasaan-kebiasaan yang harus ditinggalkan maka harus di stop. Kembali lagi, kalian sudah cek titik lemah kalian cek lubang-lubang yang berpotensi membuat kalian terjerumus, lalu kalian hindari. Contoh kebiasaan, misalkan kebiasaan dengan pacar kalian dating ke tempat yang sepi, yang gelap, yang berduaan tentunya. Atau mungkin mengkonsumsi alkohol yang berlebihan sehingga membuat kalian setengah sadar dan membuat kalian gak bisa berpikir dengan jernih. Atau mungkin kalian pernah terjerumus gitu ya ketika kalian sedang pergi keluar kota hanya berdua, kalian nginep dan sharing kamar. Kalau memang itu titik lemah kalian, kalau memang itu kebiasaan yang pernah kalian lakukan, ini adalah kebiasaan yang bisa kalian hentikan supaya kalian gak masuk ke dalam lubang yang sama kembali. Langkah ketiga, belajar melihat manusia bukan sebagai objek. Bukan sebagai objek yang hanya tugasnya adalah memuaskan kebutuhan jasmani kalian. Tapi melihat manusia sebagai suatu makhluk Tuhan yang luar biasa, yang unik, yang sama seperti diri kalian yang harus dihormati. Dan yang terakhir, langkah yang bisa kalian ambil adalah bicarakan hal ini kepada orang yang dewasa, orang yang lebih dewasa, dan gak cuma itu adalah orang yang bisa kalian percaya. Dalam hal ini, small group leader ada untuk kalian. Jadi jangan malu untuk bawa hal ini, jangan di-keep di diri kalian sendiri aja. So, transform mind starts with transform behavior. Pemikiran yang diperbarui dimulai dari sikap yang diperbarui. Pikiran yang bertransformasi dimulai dengan transformasi perilaku. Walaupun sekali lagi butuh waktu lama untuk mengubah cara berpikir kita. Tapi kuncinya adalah konsistensi. Konsistensi apa? Konsistensi melakukan habit-habit kecil ya, yang sedikit demi sedikit bisa melunakkan pikiran yang tadinya batu gitu ya, pikiran yang tadi batu keras lama-lama akan menjadi lunak dan pikiran lama itu akan hancur digantikan dengan pemikiran yang baru. Result comes with consistency. So untuk menutup ini, gue mau bilang bahwa sex is a very interesting topic yet complex. Ada begitu opini dan teori tentang seks. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang harus dilakukan, apa yang gak mesti dilakukan. Ditambah lagi ada yang keengganan gitu ya untuk membahas tentang seks secara edukasi. Akan semakin berat kita sebagai anak muda ketika harus berhadapan dengan topik seks ini. Disitulah peran small group dan peran small group leader itu sangat penting. Gue sangat bersyukur gue pribadi ada di dalam suatu komunitas FLCC ini. Di dalam suatu komunitas ini gue pun tumbuh di dalam carousel, di dalam small group. Di mana gue bisa sharing apa aja, gue bisa bawa topik apa aja. Dan gak ada judgement. Mereka semua menerima topik ini dengan santai dan membahasnya juga dengan dewasa. Dan yang penting bisa dipercaya bahwa omongan atau hal yang gue sharingkan ini gak bakal bocor ke orang lain. Dan gue harapin hal ini juga terjadi gak cuma sama gue, tapi juga dengan kalian di small group kalian. Mungkin awalnya kalian awkward gitu ya, aduh mau ngomongin hal ini kayaknya gimana gitu sama kokoh mentor, kokoh small group leader SGL, gimana gitu. But emang the first step is always the hardest. Tapi kalau kalian udah melakukan first step itu, maka berikutnya akan lebih ringan. One thing for sure, ketika kalian majuin topik ini, SGL gak akan kaget, gak akan surprise. Para SGL gak akan judge kalian. Dan yang lebih pasti, SGL,
para mentor inilah yang akan memilah mana yang sebenarnya big deal, mana yang sebenarnya nggak big deal. SGL akan selalu ada untuk kita semua, untukmu akan selalu ada SGL. Mau apapun topiknya, mau apapun keadaanmu, SGL akan selalu ada. Dan gue harap para SGL yang mendengar ini, please be prepared. Ketika kalau ada menti-mentimu yang datang dan bawa topik seperti ini, please handle it well. Dan gue percaya kalian bisa, termasuk gue sendiri gitu ya. Dan mereka tahu, I can guarantee that setiap SGL tahu bahwa sex is not casual. Dan gue yakin setiap SGL bisa mencari dan membantu kalian mencari jalan keluar untuk setiap keadaanmu, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. So, what are you waiting for? Sex is a very complex topic. Then, search for help. Look for help. Dan help itu dan bantuan itu gak jauh selalu ada dalam jangkauan kalian. Amin. Let's pray. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan untuk hamba-Mu. Untuk bisa membagikan, untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan tentang seks ini. Tuhan, kiranya aku berdoa ketika ada teman-teman mungkin saat ini sedang ada keterikatan, adanya mereka terikat dengan nafsu-nafsu seksual Tuhan. Mungkin mereka pernah melakukan hal-hal di masa lampau yang mereka masih gak bisa lepaskan. Mereka masih merasa malu, mereka masih merasa bersalah. Aku berdoa Tuhan, semuanya itu akan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan kembali untuk mencari Engkau, mencari Roh Kudus Tuhan. Untuk mereka kembali dan mereka bertransformasi dari pemikiran mereka Tuhan. Mereka punya niat, mereka punya keterbukaan sehingga mereka juga bisa mencari kekuatan, penguatan, encouragement dari small group dan juga dari small group leader. Aku percaya Tuhan ketika ada langkah yang mereka lakukan, Tuhan akan selalu sertai, Tuhan akan berikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang yang baru. Mereka meninggalkan cara hidup yang lama dan mereka nggak akan melakukan hal yang sama lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami mau serahkan hidup kami mulai dari hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu saya. Di dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan